Kain ulos merupakan salah satu kerajinan kain dengan keindahan khas Indonesia. Kain tenun ulos berasal dari daerah Sumatera Utara, dan identitasnya telah dikenal dunia bukan hanya sekedar selembar kain dan suvenir dari Sumatera Utara, melainkan simbol adat yang sakral. Ulos adalah kesenian tenun yang berasal dari Sumatera Utara, tepatnya lingkungan Danau Toba. Kain ini menjadi simbol adat dan dijunjung tinggi oleh suku Batak. Menurut kepercayaan leluhur suku Batak, ada 3 sumber yang memberikan panas kepada manusia, yaitu matahari, api, dan ulos. Ulos memiliki arti lebih penting ketika dipakai oleh tetua-tetua adat dan para pemimpin kampung dalam pertemuan-pertemuan adat resmi. Dalam ritual mengolosi ada beberapa aturan yang harus dipatuhi, antara lain bahwa seseorang hanya boleh mengolosi mereka yang menurut tutur atau silsilah keturunan berada di bawah. Misalnya, orang tua boleh mengolosi anaknya, tetapi anaknya tidak boleh mengolosi orang tuanya. Dan jenis ulos yang diberikan harus sesuai adat ketentuan. Berikut ini merupakan proses pembuatan kain ulos. Proses ini disebut ungas, yaitu penguatan benang. Ungas dilakukan setelah pemintalan kapas menggunakan alat yang disebut sorha untuk dijadikan benang dan diwarnai dengan tumbuh-tumbuhan khusus. Bahan yang digunakan adalah nasi yang sudah dicampurkan dengan air lalu dioleskan dan dikeringkan di bawah terik matahari. Benang yang sudah kering kemudian dihulhul atau digulung sesuai dengan warna masing-masing. Kemudian gulungan benang tersebut masuk ke dalam proses mangani atau proses penguntaian sebelum penenunan atau juga bisa disebut martonum dimulai. Proses menenun atau juga disebut martonum. Pembuatan sehelai ulos bisa memakan waktu berbulan-bulan mulai dari memintal benang hingga menenun. Setelah mengetahui cara pembuatan ulos, kita juga akan mengenal beberapa jenis ulos yang dikenal dalam adat Batak. Yang pertama ialah ulos ragidup. Ragidup berarti corak dan ragidup berarti lambang kehidupan. Dinamakan demikian karena warna, lukisan, serta coraknya memberikan kesan seolah-olah ulos ini benar-benar hidup. Ulos jenis ini adalah yang tertinggi kelasnya dan sangat sulit pembuatannya. Ulos ini terdiri atas 3 bahan, 2 sisi yang ditenun sekaligus dan 1 bagian tengah yang ditenun sendiri dengan sangat rumit. Yang kedua ialah ulos ragi hontang. Hontang yang berarti rotan,
Ulos jenis ini juga termasuk kelas tinggi, namun cara pembuatannya tidak serumit ulos ragiduk. Dalam upacara kematian, ulos ini dipakai untuk menghapani jenazah atau untuk membungkus tulang benulang dalam upacara penguburan kedua kalinya. Yang ketiga ialah ulos sibolang. Kenapa disebut sibolang? Karena ulos sibolang diberikan kepada orang yang berjasa dalam membolang-bolangi atau menghormati orang tua pengantin perempuan untuk mengulosi ayah pengantin laki-laki pada upacara pernikahan adat Batak. Dalam upacara ini, biasanya orang tua pengantin perempuan memberikan ulos bela yang berarti ulos menantu kepada pengantin laki-laki. Mengulosi menantu lelaki bermakna memberikan nasihat agar ia selalu berhati-hati dengan teman-teman sekeluarganya dan paham siapa yang harus dihormati, memberikan hormat kepada semua kerabat pihak istri dan bersikap lemah lembut terhadap keluarganya. Selain itu, ulos ini juga diberikan kepada wanita yang ditinggal mati suaminya sebagai tanda penghormatan atas jasanya selama menjadi istri almarhumah. Pemberian ulos tersebut biasanya dilakukan pada waktu upacara berkabung, dan dengan demikian juga dijadikan tanda bagi wanita tersebut bahwa ia sudah menjadi seorang janda. Nah, dari beberapa jenis ulos tersebut, pembuatan ulos dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama yaitu ulos nametmet. Ukuran panjang dan lebarnya jauh lebih kecil daripada ulos jenis keduanya. Tidak digunakan dalam upacara adat, hanya untuk dipakai sehari-hari. Yang kedua ialah nabalga, adalah ulos kelas atas. Jenis ulos ini pada umumnya digunakan dalam upacara adat sebagai pakaian resmi atau sebagai ulos yang diserahkan atau diterima. Kalau dari segi fungsi, pemakaian kain ulos yang ada di Batak bisa dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Kain ulos rujat biasanya hanya dimiliki oleh mereka yang berstatus tinggi di masyarakat dan hanya digunakan pada acara-acara khusus. Kain ulos situlo difungsikan atau dipakai sebagai ikat kepala ataupun selendang. Kain ulos simalinjam sisi dipakai dan difungsikan sebagai kain dan juga dilengkapi dengan ulos panuncaan yang disandang dengan perlengkapan adat. Makna atau filosofi yang terdapat pada kain ulos. Filosofi kain ulos Batak dari berbagai macam jenis ulos, yang arti dan fungsi kainnya tidak berubah sejak dulu hingga sekarang, terkecuali pembedaan variasi ulos yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya, waktu pemberian siapa yang memberikan dan siapa yang menerima, jenis upacara, semua menentukan jenis ulos yang digunakan. Selain berguna sebagai penghangat badan di kala dingin, ulos sering dianggap sebagai jimat yang diyakini mempunyai kekuatan magis, sehingga mampu melindungi raga pemakainya dari roh jahat. Warna pada kain ulos juga mempunyai arti tersendiri, yaitu warna putih melambangkan kesucian dan kejujuran, warna merah melambangkan kepahlawanan dan keberanian, warna kuning melambangkan kekayaan dan kesuburan, warna hitam melambangkan duka dan kesedihan. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon